Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari. Hari ini RRI Banda Aceh bersama Dharma Wanita Persatuan akan melakukan perjalanan ke Takengon dalam rangka menyalurkan bantuan logistik ke beberapa daerah terdampak di sana. Dari Banda Aceh, perjalanan ini dimulai. Bukan sekedar menempuh jarak ratusan kilometer, namun menyusuri jejak bencana dan mendengar kembali suara masyarakat yang terdampak. Tim RRI Banda Aceh bergerak menuju Takengon, melewati jalur-jalur yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di Pidi Jaya, Biren, hingga Bener Meriah, jalur lintas Banda Aceh Takengon dikenal sebagai urat nadi penghubung pesisir dan dataran tinggi. Namun, di balik keindahan alamnya, jalur ini menyimpan cerita tentang kerentanan dan daya tahan masyarakat Aceh. Di Pidi Jaya, banjir bandang meninggalkan jejak yang tak mudah dilupakan. Air bah datang tanpa banyak peringatan, mengubah rumah, jalan, dan lahan warga menjadi saksi kekuatan alam. Kini, yang tersisa adalah upaya bangkit dan harapan akan pemulihan yang berkelanjutan. Unsur lebah yang sangat tinggi. Nggak tahu gimana nih cuaca di situ ada. Air untuk diminum pun nggak ada lagi, buah masak pun nggak ada lagi itu. Buah masak pun nggak ada lagi itu. Jembatan Baili Tepin Mane menjadi simbol konektivitas darurat. Struktur sementara ini menjaga roda kehidupan tetap berputar, menghubungkan kembali wilayah yang sempat terisolasi akibat bencana. Dari Biren menuju Takengon, perjalanan memasuki jalur pegunungan yang menantang. Disinilah alam menunjukkan dua wajahnya, indah namun juga rentan. Gapura Bener Meriah menyambut setiap pelintas dengan udara sejuk dan landscape hijau. Namun, wilayah ini juga termasuk yang terdampak bencana alam dalam beberapa waktu terakhir. Jalur alternatif di Wih Porak menjadi pilihan saat jalur utama tak sepenuhnya aman dilalui. Bagi warga,
Jalur ini bukan sekedar jalan, melainkan akses kehidupan. Jembatan Bailey Tengge Besi kembali menegaskan pentingnya infrastruktur tanggap darurat di wilayah rawan bencana. Di Umah Besi, jembatan sementara ini menjadi penghubung harapan, mengantar aktivitas warga menuju pemulihan. Perjalanan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang cerita yang kami temui di sepanjang jalan. Inilah perjalanan RRI Banda Aceh, menyusuri jalur bencana, menyampaikan suara harapan. Air panasnya ke sini. Ya, udah sini sama. Di Takengon, antrean SPBU masih mengular, menandai pemulihan pasca bencana belum sepenuhnya pulih. Perjalanan kemanusiaan tim RRI Banda Aceh, Takengon, Kampung Nosar, Kecamatan Bintang. Pagi hari di dataran tinggi Gayo, dari kota Takengon, tim RRI Banda Aceh memulai sebuah perjalanan kemanusiaan. Bukan sekedar liputan, melainkan misi untuk menjangkau dan membantu warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Kampung Nosar, Kecamatan Bintang. Perjalanan menuju Kampung Nosar membawa kami menyusuri tepian Danau Lutawar. Keindahan alam berpadu dengan cerita duka ketika bencana melanda wilayah ini beberapa waktu lalu. Di sepanjang jalur menuju kampung, bekas banjir bandang dan longsor masih terlihat jelas. Jalan-jalan rusak, lumpur yang mengering, dan badan jalan yang tergerus menjadi saksi kerasnya bencana yang dialami masyarakat. Akses menuju Kampung Nosar tak mudah dilalui. Kendaraan harus melaju perlahan, melewati jalan sempit yang sebagian belum pulih. Namun, keterbatasan ini tak menyurutkan langkah untuk sampai ke tujuan. Setelah menempuh perjalanan yang penuh kehati-hatian, tim RRI Banda Aceh akhirnya tiba di Kampung Nosar. Kehadiran kami disambut hangat oleh masyarakat dan reje kampung. Upaya ini sebagai bentuk kepedulian dari angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh dan juga dari Dharma Wanita Persatuan RRI Banda Aceh. Karena tidak semua bisa kami bantu, hanya sedikit yang bisa diberikan. Dan pada saat itu masyarakat Mudo Nosar ada yang terbakar rumah 4 unit ya. Senyum dan harapan terpancar dari wajah warga. Di tengah keterbatasan, mereka menyambut kedatangan bantuan dengan penuh rasa syukur. Bantuan dari RRI Banda Aceh diserahkan secara simbolis melalui reje Kampung Nosar. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak bencana. Tapi insya Allah dengan donasi keluarga saudara-saudara kita, insya Allah masyarakat kami itu nggak merasakan lapar, Bu. Sebagian warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Rumah-rumah rusak, lahan tertimbun lumpur, dan aktivitas sehari-hari yang belum sepenuhnya pulih menjadi gambaran kondisi pasca bencana. Bencana telah meninggalkan luka, namun juga menumbuhkan solidaritas. Kepedulian dan kebersamaan menjadi kekuatan utama bagi warga Kampung Nosar untuk bangkit kembali.
Usai menyalurkan bantuan dan melihat langsung kondisi warga, tim RRI Banda Aceh bersiap kembali ke Takengon. Perpisahan berlangsung sederhana, diiringi doa dan harapan. Perjalanan kembali menyusuri Danau Lutawar membawa refleksi mendalam tentang ketangguhan masyarakat dan pentingnya kehadiran semua pihak dalam masa pemulihan. Dari Gayo untuk Aceh, RRI hadir bukan hanya untuk mengabarkan, tetapi juga untuk menguatkan bersama masyarakat, menyalakan harapan di tengah bencana. Dari dataran tinggi Gayo, perjalanan pulang tim RRI Banda Aceh dimulai. Liputan telah selesai, namun cerita yang kami temui masih melekat di sepanjang ingatan. Takengon perlahan kami tinggalkan, bersama udara sejuk dan bentang alamnya. Di balik keindahan ini, tersimpan kisah masyarakat yang hidup berdampingan dengan resiko bencana. Perjalanan berlanjut, perlahan menuruni pegunungan. Alam terbentang indah di hadapan mata, namun di balik ketenangannya tersimpan ancaman yang bisa datang sewaktu-waktu. Jalur alternatif kembali dilalui. Jalan sempit dan rusak ini menjadi saksi ketahanan warga dalam menjaga akses kehidupan di tengah keterbatasan infrastruktur. Jembatan Bailey Umah Besi masih berdiri sebagai penghubung darurat. Struktur sementara ini menjadi denyut nadi aktivitas warga pasca bencana. Jalur pegunungan ini menuntut kewaspadaan ekstra. Tebing curam dan tikungan tajam menjadi pengingat akan rapuhnya akses transportasi saat cuaca ekstrim melanda. Jembatan Bailey Taupin Mane masih menjadi jalur utama penghubung setiap kendaraan yang melintas, membawa harapan agar akses permanen segera terwujud. Perjalanan berlanjut menuju Pidijaya, wilayah yang sebelumnya kami temui dalam kondisi pasca banjir bandang. Di Pidijaya, bekas-bekas banjir masih terlihat jelas, namun di balik lumpur dan kerusakan, ada keteguhan warga untuk kembali menata kehidupan. Kami meninggalkan Pidijaya dengan membawa cerita tentang ketahanan, tentang warga yang tak menyerah meski berkali-kali diuji bencana. Jalur lintas kembali terbentang, jalan yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda. Setelah menyaksikan langsung dampak bencana di sepanjang perjalanan, perjalanan pulang ini menjadi ruang refleksi bagi tim RRI, bahwa liputan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga ingatan agar peristiwa tak berlalu tanpa pelajaran. Dari Takengon hingga kembali ke Banda Aceh, RRI hadir mencatat, mendengar, dan menyampaikan. Karena di setiap perjalanan ada suara masyarakat yang harus terus dijaga dan disuarakan.